Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Ayunika Ernawati dengan NIM 2011944. Dailia Rahmakustia dengan NIM 2011952. Dara Sifa Sakina dengan NIM 2011953. Diki Ramadan dengan NIM 2011962. Dita Ayu Ajeng Anjani dengan NIM 2011964. Dan Diah Putri Permatasari dengan NIM 2011967. Kami akan menjelaskan mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural telah didefinisikan dalam banyak pandangan dan banyak latar belakang bidang keilmuan, seperti antropologi, sosiologi, filsafat, dan psikologi. Pendidikan multikultural lahir karena permasalahan manusia yang ditindas hanya karena perbedaan. Pendidikan multikultural itu sangat memuliakan manusia, karena memandang semua manusia setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati, walaupun kita berbeda budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang. Pendidikan multikultural dalam konteks Indonesia adalah suatu pendekatan prasangka untuk mentransformasikan nilai-nilai yang mampu mencerdaskan dan memuliakan manusia dengan pendidikan, menghargai identitas dirinya, pendekatan menghargai perbedaan suku bangsa, budaya, ras, nilai-nilai agama dan kepercayaan, cara pandang serta menggali dan menghargai kearifan lokal budaya Indonesia. Pemahaman kedua konsep ini sangat penting dan menjadi dasar dalam memahami budaya dalam pendidikan multikultural. Sebuah perilaku manusia kita akui kebenarannya sebagai sebuah etnik, maka dapat dikatakan bahwa perilaku tersebut universal termasuk kebenaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada lambang negara yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman budaya, bahasa daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan yang bertujuan untuk kesatuan, sedangkan keagamaan berbudaya terbaik. Pada masa kebangkitan nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Di Indonesia sudah mengupayakan pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan kesetaraan kultural. Pada masa Orde Baru, semua elemen bangsa tidak satu suara dengan pemerintah diamankan. ABRI mendukung kebijakan pemerintah dengan menutup semua potensi konflik sampai akhir pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto tumbang pada tahun 1998 dengan biaya sosial yang mahal yang dikenal dengan tragedi 98. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat juga pada pasal 3, pasal 4, pasal 12. Pendidikan multikultural di Indonesia bisa dikembangkan sesuai dengan ranah dan bidang yang relevan yang menjadi bagian dari kinerja setiap lembaga pendidikan di Indonesia. Pendidikan multikultural di Indonesia saat ini sudah mulai menjadi bagian praktis pendidikan, terutama banyaknya inisiatif dari satuan pendidikan untuk mengembangkan berbagai macam pendidikan multikultural sesuai dengan kebutuhan tantangan yang dihadapi di lingkungan. Selanjutnya, implementasi pendidikan multikultural di Indonesia. Paradigma pendidikan multikultural. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang masyarakatnya sangat majemuk dan pluralis. Kemajemukan sudah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Kemajemukan ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif horizontal dan vertikal. Dalam
perspektif horizontal, kemajemukan bangsa kita dapat dilihat dari perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografis, dan budayanya. Sedangkan dalam perspektif vertikal, kemajemukan bangsa Indonesia dapat dilihat dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, dan tingkat sosial budayanya. Fenomena kemajemukan ini bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi memberi dampak positif, yaitu kita memiliki kekayaan khasanah budaya yang beragam. Akan tetapi sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif karena terkadang justru keragaman ini dapat memicu konflik antar kelompok masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan instabilitas baik secara keamanan, sosial, politik maupun ekonomi. Nilai-nilai pendidikan karakter. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, terdapat 18 nilai pendidikan karakter. Di antaranya, pertama, religius, kedua, jujur, dan yang ketiga, toleransi. Dengan demikian, dasar pendidikan tersebut dapat diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang bisa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas. Karena pada saat usia dini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Anak pada usia dini belum mampu menangkap konsep abstrak. Adalah tantangan pelaksanaan pendidikan multikultural. Ya, pendidikan multikultural ditanamkan sejak dini kepada peserta didik, baik melalui pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Seorang guru bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan terhadap peserta didiknya dan dibantu oleh orang tua dalam melihat keragaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-harinya. Pendidikan multikultural tidak terbatas pada usia anak sekolah saja, melainkan kepada masyarakat pada umumnya. Sehingga masyarakat Indonesia dapat menerima bahwa mereka hidup dalam perbedaan dan keragaman. Tantangan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia yaitu satu, agama, suku, bangsa, dan tradisi. Agama merupakan ikatan yang terpenting dalam kehidupan orang Indonesia sebagai suatu bangsa. Hal ini dapat menjadi perusak jika digunakan sebagai senjata politik atau fasilitas individu atau kelompok ekonomi. Yang kedua yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur yang terpenting dalam hidup bermasyarakat. Dalam masyarakat yang plural selalu memikirkan resiko terhadap berbagai perbedaan. Munculnya kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap yang lain dapat juga timbul ketika tidak ada komunikasi di dalam masyarakat plural. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi merupakan bentuk tertinggi ketika kita mencapai keyakinan yang dapat berubah, sehingga dalam toleransi tidak harus selalu mempertahankan keyakinannya. Untuk mencapai tujuan sebagai manusia Indonesia yang demokratis dan dapat hidup di Indonesia diperlukan pendidikan multikultural. Selanjutnya, pendidikan multikultural di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, yaitu fenomena homogenisasi terjadi pengelompokan anak-anak berdasarkan agama, kelas, sosioekonomi, ras, dan suku. Kurikulum, buku-buku ini masih menunjukkan ketidakseimbangan dan bias yang amat membatasi kesadaran multikultural peserta didik. Guru, kelayakan dan kompetensi guru di Indonesia umumnya masih di bawah standar, apalagi untuk mengelola pembelajaran multikulturalisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.